Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info. Nah sahabat semuanya, P2D sudah diambang mata ya. Nah jadi apakah pada P2D nanti akan ada open mainnet? Nah kita akan bahas ya teman-teman. Jadi ketika kita berbicara open mainnet berarti kita berbicara tentang kesiapan, yaitu kesiapan dari pioner sendiri ya untuk menerima hasil dari open mainnet tersebut, dan juga dari core team. Apakah mereka juga sudah siap meluncurkan open mainnet dari semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh core team. Nah, apabila ini tidak cukup, maka kemungkinan akan ada pengunduran jadwal open mainnet. Kita sudah melihat teman-teman bahwa supply 20 miliar ya setelah koin yang sudah dimigrasikan ke dalam dompet, maka itu adalah syarat sah ya untuk open mainnet. Tetapi pada saat ini kita sudah melihat bahwa koin yang migrasi ke dompet yaitu 1,9 miliar ya yang ya mungkin terbuka, dan kemudian 1,4 miliar yang tertutup. Artinya ya tidak lebih dari 3 miliar koin yang sudah masuk ke dalam dompet masing-masing perintis. Jadi ada 17 miliar koin lagi yang memang belum termasuk ya dalam dompet. Nah, artinya ketika ini dilakukan open mainnet, maka syarat tersebut tidak cocok ya dengan ya roadmap ataupun agenda dari core team sendiri. Sebab penggunaan daripada koin ini nanti itu tidak bisa ya melampaui apa yang sudah dibuat oleh core team ya, sehingga tidak terjadi sirkulasi koin yang baik dalam peer to peer ataupun dalam supply untuk pengambilan ya daripada market yang sudah ditetapkan. Nah, jadi sampai hari ini ya kita lihat bahwa untuk menuju open mainnet tersebut ya banyak sekali pioner-pioner di berbagai negara, baik kita di Indonesia dan Vietnam, itu terus melakukan hal-hal yang spektakuler, yaitu pertemuan-pertemuan yang sangat megah ya, sangat meriah, yang mana mereka juga masih mengangkat ya dan membuat sebuah kesepakatan bahwa konsensus nilai P ya itu ada pada angka 314.159 dolar. Apakah itu terjadi? Nah, kita hanya berdoa ketika kesepakatan itu berjalan, kemungkinan itu akan terjadi. Jadi teman-teman, kita melihat lagi ya, seandainya hari ini juga para pioner belum melakukan peer to peer dalam enclosed mainnet ya, atau percobaan untuk mengeluarkan isi dompetnya supaya tercatat di blockchain P. Nah, ini juga harus dilakukan secara cepat ya, karena tidak mungkin core team memberitahukan berulang-ulang kepada perintis. Nah, jadi ketika ada event-event yang memang betul untuk menggunakan koin P pada tempatnya, maka lakukanlah peer to peer pada enclosed mainnet tersebut. Nah, ini terjadi ketika ada pertemuan dan baterisasi koin ya teman-teman. Misalnya pada kopdar, kemudian misalnya ada pertemuan besar, maka pada pertemuan tersebut ada peer to peer barang dan jasa, maka disitulah puncak daripada koin ya yang bermigrasi dari dompet kita kepada blockchain itu telah tercatat. Nah, ketika semua catatan itu terlihat di P blockchain, maka core team akan melihat bahwa siap atau tidak siapnya perintis untuk menyambut open mainnet itu sudah ada di situ. Jadi kita jangan berharap-harap open mainnet kalau hanya kita berdiam diri. Nah ya, ataupun kita berharap-harap open mainnet kalau kita tidak mengerti seperti itu. Karena kita kadang-kadang penambang hanya menambang, kemudian kita tidak mengerti apa itu open mainnet dan apa yang harus dikerjakan para perintis atau para pioner. Nah, jadi sekali lagi ya, baik teman-teman semuanya yang hari ini sudah migrasi
ya harapannya adalah open mainnet, yang belum itu harapan KYC, dan yang belum lagi harapannya bisa menambang Pi. Nah, ini ada tingkatan tersebut. Jadi open mainnet bersiap kalau misalnya core team dan perintis memang sama-sama bersiap untuk meluncurkan open mainnet tersebut, karena supply-nya belum cukup. Dan kemudian ya, apa yang dilakukan core team juga hari ini belum selesai, seperti itu. Nah, ini pandangan dari saya, dan kemudian sebuah tulisan yang memang berasal dari para analisator ya, CoinPi ini. Nah, jadi untuk menuju open mainnet ya, mudah-mudahan segera semuanya selesai KYC, semuanya selesai untuk migrasi koin ke dalam dompet, dan kemudian bisa digunakan pada transaksi open mainnet. Jika hanya 3 miliar koin ya yang dimiliki oleh para pioner, maka diyakini hanya sekian persen mereka yang melakukan baterisasi, dan sekian persen mereka yang sudah jadi sultan ataupun yang bisa memanfaatkan koin Pi. Maka akan terjadi yang namanya ya mungkin merajuk lah teman-teman ya, atau ketidakpercayaan kepada Pi ketika mereka yang sudah menambang berlama-lama itu tidak KYC sampai hari ini. Nah, jadi jelas sekali ya teman-teman, kesiapan open mainnet hanya pada kesiapan perintis saja, dan kemudian ini diketahui oleh para core team. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya, dan tetap semangat kita, dan salam petir, jeder jeder jeder.